Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gelas Kosong. Sebelum menonton, kosongkan dulu gelasmu. Mari belajar lebih banyak. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas soal tentang deret angka dan huruf. Sebelum masuk ke deret angka, kita terlebih dahulu akan membahas lanjutan soal deret huruf yang sebelumnya juga kita bahas pada dua video sebelumnya. Nah, langsung saja. Ada huruf A, MN, B, O, OP, kemudian C. Nah, di sini polanya sudah sangat terlihat ya teman-teman. Huruf A itu diselingi dengan huruf MN, dua huruf berturut-turut, kemudian B diselingi dengan huruf OP, dan C harus diselingi dengan huruf QR seperti itu. Maka jawaban untuk soal pertama ini adalah option C, yaitu huruf Q. Soal selanjutnya ada huruf D, kemudian F, kemudian H, J, dan L. Nah, di sini polanya sudah sangat terlihat ya teman-teman. Setelah huruf D itu kita lewati huruf E, setelah huruf F kita lewati huruf G, dan begitu juga seterusnya. Nah, untuk menjawab huruf setelah L, maka kita harus lewatkan huruf M. Maka jawaban untuk soal ini adalah huruf N, yaitu option D. Baiklah, kita lanjut ke soal deret angka, dimana yang saya pahami dan mungkin teman-teman juga dapat melakukan trik seperti ini. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus ketahui bahwasanya kalau misalnya angka kesininya itu arah kanannya itu menaik, itu biasanya dijumlahkan atau dikalikan. Nah, sebaliknya jika angkanya itu menurun, maka dia biasanya dikurangkan atau dibagi seperti itu. Nah, untuk soal LPDP seringkali biasanya itu kombinasi. Bahkan tingkatan loncatan dari satu huruf pertama ke huruf kedua dan ketiga itu bisa saja itu 2 tingkatan seperti itu teman-teman. Nah, untuk membiasakan menjawab soal seperti itu, maka kita coba menjawabnya pada video ini, dan teman-teman juga coba latihan di berbagai soal-soal yang lainnya seperti itu. Intinya perbanyak latihan ya teman-teman. Dengan menggunakan video teman-teman lihat saat ini, itu teman-teman dapat mengetahui bagaimana dasar-dasar untuk menjawab soal seperti ini. Nah, langsung saja kita coba jawab soal nomor 1 ya teman-teman. Nah, di sini ada angka 1 ke 8, kemudian 27, kemudian 64, dan 125. Nah, mudahnya kita langsung saja tarik angka yang ingin dicari dari titik-titik ini. 61, kemudian 37, kemudian 19, dan 7 seperti itu teman-teman. Sehingga kita fokus pada satu pola saja. Nah, 7 ke 19 itu naik, artinya ditambah ya. Ditambah berapa? 12. Nah, selanjutnya supaya lebih mudah, saya akan coba hapus yang pola yang pertama terlebih dahulu, sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Nah, 7 ke 19 itu naik 12, ditambah 12. 19 ke 37 itu naik sebanyak 18. Kemudian 61 ke 37 itu naik sebanyak
24 ya teman-teman. Nah, untuk mengisi titik-titik ini kita juga harus ketahui 12 ke 18 ini naiknya berapa? Per naiknya itu berapa? Seperti itu. Artinya 6 ya. 18 ke 24 juga plus 6. Artinya setiap kenaikan itu naik lagi seperti itu. Artinya double ya teman-teman. Untuk mengisi titik-titik ini, maka kenaikannya itu adalah 24 plus 6, jadi 30. Sehingga 61 ditambah 30 menjadi 91. Maka opsi jawabannya adalah C. Nah, ingat teman-teman, mungkin bagi yang baru pertama melihat soal seperti ini merasa sulit atau tidak biasa, akan tetapi saya yakin dan percaya jika teman-teman sering latihan soal seperti ini, maka teman-teman akan dengan mudah melihat polanya seperti itu dan menjawabnya dengan lebih cepat. Kemudian soal selanjutnya, ini terdapat 2 angka yang harus kita isi, sehingga kita bisa coba cara pertama seperti ini ya teman-teman. Kita tandai terlebih dahulu pola yang loncat seperti itu. Nah, 2 ke 4 itu naik kan ya. Otomatis dia adalah penjumlahan. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Nah, 8 tambah 2, 10. Kemudian pola selanjutnya 19, 17, 15, 13, 11. Nah, ini juga naik. Plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, berarti 21. Maka jawabannya adalah option D, 10 dan 21. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal yang ini. Nah, di sini ada angka 125, 64, titik-titik, kemudian 8, 1 dan 0. Nah, sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, kalau misalnya angka itu menurun, artinya dikurang atau dibagi. Nah, ada pola yang lain juga teman-teman, seperti yang kita lihat di soal ini. Nah, bisa jadi angka tersebut polanya adalah dipangkatkan atau maksud saya dikuadratkan atau dipangkat 3-kan seperti itu. Nah, kebetulan kita menemukan soal dengan tipe pangkat seperti itu. Nah, 25 ini merupakan 5 pangkat 3. Kemudian 64 adalah 4 pangkat 3. 8 adalah 2 pangkat 3. Nah, seperti itu. Sehingga untuk mengisi titik-titik ini, kita mengisinya dengan 3 pangkat 3. Sehingga jawabannya adalah 27 pada opsi D. Soal selanjutnya, 13, 16 setengah, 20, 23 setengah, 27. Nah, ini kan polanya meningkat nih teman-teman, naik. Sehingga kemungkinannya itu adalah ditambah 13 ke 16 setengah itu ditambah 13 setengah, 16 setengah ke 20 itu ditambah 3 setengah. Begitu juga selanjutnya teman-teman. Sehingga untuk mengisi jawaban ini kita harus menambah dengan 3 setengah. 27 ditambah 3 setengah, maka ketemu jawabannya 30 setengah, yaitu pada opsi E. Demikian video kali ini, kami dari Gelas Kosong. Tetap kosongkan gelasmu, karena kita tahu masih banyak hal yang belum kita tahu.